Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martatul Afifah, NIM A401211178. Saya Sri Rahmawati dengan NIM Stambuk A401212668. Saya Pipin Ibrahim dengan NIM A401211292. Saya Oktaviani Karolina Tepuha dengan nomor stambuk 40121215. Saya Salina Tui, nomor stambuk A401211313. Saya Muhammad Sufyan dengan nomor stambuk A401211216. Satu, sulit berkomunikasi, di mana ABK sering memiliki hambatan berbicara dan sulit bicara meskipun usianya sudah dewasa. Ucapan dan pilihan kata mereka pun bukan menggunakan kata yang tepat. Dua, kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar merupakan individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis. Tak hanya itu, biasanya gelombang otaknya juga terganggu sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami IQ yang hanya rata-rata ataupun di atas rata-rata sedikit. Biasanya, ABK dikategorikan sedang, berat, atau ringan dari IQ yang dimilikinya. 3. Kelainan fisik. Secara fisik dan medis, umumnya beberapa ada kondisi fisik dan medis yang sangat berbeda dengan anak kebanyakan. Misalnya, jika ia mengalami kebutuhan khusus, maka ia akan mengalami komplikasi dengan bagian organ tubuh lainnya. Hal ini sering kali terjadi karena kurang sempurnanya pembelahan ketika kehamilan. Kelainan fisik bisa cacat fisik, bisa juga sakit dalam bentuk komplikasi. 4. Bersikap membangkang. Jangan heran jika anak-anak berkebutuhan khusus sering membangkang. Cara menghilangkan sifat egois pada anak saja sulit, apalagi pada anak-anak berkebutuhan khusus yang sulit membedakan bahaya atau tidak, salah atau tidak, dan lain sebagainya. Penyebab kenakalan anak yang sangat banyak terjadi, namun untuk anak ABK itu sudah menjadi ciri khasnya. 5. Emosional. Emosional anak-anak ABK bukan hanya temperamen dan mudah marah, melainkan terjadi hal lainnya. Jika dilihat secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi, dan juga hal-hal layaknya putus asa, kesal pada orang lain tanpa sebab jika moodnya sedang buruk. Yang keenam, sulit menulis atau membaca. Untuk beberapa kasus, anak ABK ada yang sulit mengekspresikan pikiran mereka dengan tulisan dan tidak bisa membaca. Sulit memegang ballpoint atau pensil yang digunakan dengan benar. Cara memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas, dan seringkali mengalami masalah ketika membaca buku atau tulisan. Ini merupakan contoh anak yang berkebutuhan khusus dengan ciri-ciri disleksia. 7. Tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus sulit mencerna logika sendiri. Terkadang mengalami disorientasi, seperti disorientasi waktu ataupun arah. Si anak seringkali bingung saat ditanya jam berapa sekarang. Kemungkinan ia hanya mengingat bahasa yang diajarkan seperti pukul 6 petang. Ia sebut petang atau sore. Namun, pukul 4 ketika matahari terbenam, ia tidak akan menyebut pukul 4, melainkan tetap sore. Ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau penduduk arah dengan benar. 8. Bersikap sesuai kebiasaan. Anak ABK, khususnya mereka yang autisme, sangat perhatian dengan urutan atau rutinitas ataupun kebiasaan sehari-hari. Ketika ritual mereka berubah, misalnya setelah makan menjadi mandi atau dibalikan, setelah mandi ia harus berolahraga dulu baru mandi, maka ia akan menjadi gelisah, cemas jika rutinitas tersebut berubah atau terganggu. Anak autis merasa ada yang salah dalam hal tersebut
tersebut dan seringkali itu tidak disukai mereka. 9. Senang meniru atau membeo merupakan salah satu karakteristik ABK. Psikologi abnormal menjelaskan bahwa banyak sekali ciri yang bisa dimengerti atau dipahami oleh orang tua untuk bisa menilai apakah anak mengalami ABK atau tidak. Salah satunya adalah meniru. Semua anak memang senang meniru, namun ada beberapa anak ABK yang bila senang meniru dapat hafal betul kata-kata atau menyanyikan tersebut tanpa mengerti artinya. Ia tidak tahu apa yang dinyanyikan atau dibicarakan. Selama ia suka dan ia ingat, maka ia akan terus melakukannya. 10. Berbicara tanpa henti. Beberapa anak ABK senang mengoceh tanpa arti, berulang-ulang. Akan bahaya jadinya jika pembicaraan ini termaksud dalam bahasa yang tidak boleh diucapkan atau dilarang. Karena anak-anak seperti ini seringkali membantah dan tidak mau menuruti perintah atau larangan. Ada juga yang menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain. Bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi, namun untuk kepuasan mereka. 11. Bertindak gugup. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa cemas, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan aneh. Sama halnya seperti orang normal, hanya saja mereka lebih random. Seperti gerakan pada mulut, seperti menyerut jari dan juga gigit jari dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh di sekitaran hidung seperti mencungkil hidung, mengusap-ngusap, atau menghisutkan hidung yang sering menyebabkan rasa gugup mereka dianggap bisa hilang. 12. Iri pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus masih berpikir dan berperasaan layaknya anak balita. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang ketika orang lain senang atau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, terutama jika hal tersebut adalah hal yang ia sukai, maka Anda sebagai orang lainnya akan dikejar olehnya tanpa ampun. ABK membutuhkan segala sesuatu yang benar-benar spesifik dan juga jelas. Cobalah untuk membahas topik yang spesifik dengan mereka dan jangan mengambang karena mereka tidak bisa mengerti dan Anda tidak bisa menggali cara komunikasi mereka dengan baik. Seperti contohnya, jika kamu ingin berbincang mengenai film, maka fokus saja pada film, judul apa, ceritanya seperti apa, jangan menyatukan keduanya. 13. Sensitivitas tinggi. Mereka memang tidak mengerti apa yang Anda bicarakan ataupun perintah umum yang tidak bisa mereka jalankan. Namun, ABK bisa menjadi sangat sensitif atau tidak sensitif terhadap hal-hal yang merangsang seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Misalnya, tidak menyukai suara keras atau hanya merespon ketika suara yang sangat keras. Disebut juga gangguan integrasi sensorik. Ada juga bahkan yang merasa terganggu jika temannya hanya tepuk tangan. Itu karena sensitivitas yang tinggi. 14. Tergeret tanpa alasan. Menangis, marah, tertawa tanpa alasan yang tidak diketahui atau pada waktu yang sah merupakan langganan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka sulit mengendalikan emosi sehingga mengeluarkan begitu saja ekspresi yang seharusnya tidak digunakan, seperti halnya marah tanpa alasan atau tidak jelas, mood yang buruk yang akhirnya mempengaruhi semuanya, dan lainnya. 15. Introvert. Ketika lingkungan yang menyenangkan dan memanjakan yang didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus yang ada, mereka akan merasakan nyaman dan tidak berkembang dengan baik. Mereka tidak dapat terpengaruh sehingga terjadi ketidakmampuan dalam penyesuaian mental dan emosi. Selain itu, ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang memang menunjukkan kondisi yang lebih neurotik. Misalnya saja, ia mengalami masalah ketika berada di lingkungan ramai atau banyak orang asing, yang bisa jadi ia menjadi orang yang bersifat neurotik. 16. Berprasangka. Anak berkebutuhan khusus memang tidak bisa berpikir rumit, namun mereka bisa berprasangka.
Beberapa dari mereka suka menafsirkan secara negatif adanya rasa cemburu dan prasangka karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga memicu kemarahan pada mereka yang tidak diprediksi dan kurang mampu dalam mengendalikan emosinya. Padahal bisa saja itu hanya prediksi mereka saja atau prasangka mereka saja. 17. Melukai diri sendiri. Kenapa anak-anak berkebutuhan khusus harus ditemani? Karena mereka tidak mengerti mana bahaya atau tidak bahaya. Ada sebagian perilaku yang melukai diri sendiri ketika anak masih berusia kecil, meskipun tingkatannya tidak setinggi seperti mencakar atau memukul diri sendiri, dan untuk anak pra-remaja dan remaja bisa mengiris kulitnya atau membakar. Klasifikasi tunadaksa berdasarkan tingkat kelainannya. Yang pertama, cerebral palsy atau lumpuh otak. Yang kedua, tunadaksa berdasarkan letaknya, seperti dyskinesia, ataxia, dan campuran. Yang ketiga, polymorphism. Gangguan tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh, yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Namun, gangguan perkembangannya yaitu tidak dapat belajar melalui gerakan atau aktivitas motorik dengan cara meniru orang lain dengan penglihatan yang terganggu. Dia tidak hanya akan mengalami kesulitan bergerak, tetapi juga tidak memiliki motivasi untuk yang ketiga, gangguan tunarungu. Gangguan perkembangannya yaitu karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Anak tunarungu mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran. Anak berkelainan mental, emosional, dan perilaku. Yang pertama ada gangguan tunawicara. Tunawicara adalah anak-anak yang memiliki gangguan pada penyampaian pesan dengan kata-kata atau memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, gangguan tunalaras. Gangguan perkembangan pada anak tunalaras, yaitu penyandang tunalaras memiliki ketindasan dalam emosional sehingga terjadi hambatan dalam bersosial pada masyarakat. Kemudian ada gangguan hiperaktif. Gangguan perkembangan anak hiperaktif, orang dengan gangguan ini dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi, mengendalikan perilaku impulsif, dan terlalu aktif. Dan ada juga gangguan autisme. Gangguan perkembangan autis adalah perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, ada gangguan indigo. Gangguan perkembangan anak indigo adalah istilah yang diberikan kepada anak yang menunjukkan perilaku lebih dewasa dibandingkan usianya dan memiliki kemampuan intuisi yang sangat tinggi. Biasanya mereka tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak. Anak indigo juga sering menunjukkan memberontak atau tidak patuh terhadap aturan atau adat. Kesulitan dalam mengontrol emosinya. Anak berkelainan akademik atau berintelektual. Yang pertama, anak berbakat. Gangguan perkembangannya bakatannya sesuai dengan definisi Rensudik, yaitu mempunyai kemampuan intelijensi berupa kemampuan logika, analisis, dan abstrak tinggi. Namun, banyak di antaranya mereka justru sulit berprestasi di sekolah karena ia visual learner, perfeksionis, kurang percaya diri, dan takut gagal. Yang kedua, gangguan anak berkesulitan belajar. Ada beberapa, yaitu diantaranya gangguan disleksia. Disleksia adalah gangguan kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, membaca, dan mengeja. Yang kedua, gangguan dysgrafia. Gangguan ini berhubungan dengan ADHD
atau gangguan perilaku yang terjadi pada anak. Mereka juga mengalami kesulitan dalam membuat tulisan yang baik dan benar. Terkadang tulisannya tidak dapat dibaca karena kurang jelas. Ketiga, gangguan diskalkulia. Gangguan anak kesulitan untuk dalam menghitung pertambahan atau pengurangan sederhana dan mengingat angka. Mereka sangat susah untuk melakukan perhitungan yang sederhana, bahkan susah untuk mengingat angka, sehingga anak mengalami gangguan belajar. Yang keempat, gangguan dispraxia. Gangguan yang terjadi pada koordinasi motorik anak, seperti koordinasi gerakan tangan atau kaki. Gangguan keterampilan motorik ini ditandai dengan koordinasi antara anggota tubuh tidak berjalan dengan baik. Di usia remaja, anak dengan gangguan ini tidak mahir dalam mata pelajaran olahraga. Gangguan tunagrahita. Tingkat kecerdasan penyandang tunagrahita selalu di bawah rata-rata teman sebayanya. Perkembangan kecerdasannya juga sangat terbatas. Anak tunagrahita umumnya memiliki pancal endil yang rendah sebab tidak mampu mengontrol dirinya sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Hal tersebut berdampak berorganisasi yang sangat rendah. Gangguan slow learner. Gangguan slow learner merupakan kondisi di mana anak lamban belajar, lamban terampil, dan lamban memahami suatu informasi yang diperoleh atau ditangkapnya. Terkadang anak yang mengalami gangguan ini juga mengalami kekurangan dalam hal fisik.